Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada hari ini, kelompok kami akan memaparkan hasil proyek kami, yaitu mengenai sistem informasi Digitex Akuntansi. Namun, sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Maide Indri Hepsari dengan NIM belakang 003 dan rekan saya. Saya Fidelia Alma Griselda dengan NIM belakang 142. Baik, langsung saja kita ke pemaparan hasil proyek kami. Yang pertama ini ada lembar kerja menu atau sheet menu. Nah, lembar kerja dashboard atau menu ini merupakan tampilan awal sistem informasi akuntansi yang berfungsi sebagai pusat navigasi untuk mengakses seluruh modul atau lembar kerja akuntansi dalam satu periode tertentu. Nah, pada digital akuntansi, lembar kerja ini menjadi penghubung utama antara pengguna dan seluruh proses pencatatan, pengolahan, hingga pelaporan keuangan perusahaan. Kemudian, lembar kerja menu ini memiliki beberapa fungsi, yaitu diantaranya sebagai pusat navigasi sistem, menyatukan seluruh proses akuntansi, efisiensi waktu dan pekerjaan, dan juga kontrol dan monitoring keuangan. Kemudian isi di dalam lembar kerja menu atau dashboard ini yang pertama ada identitas perusahaan, seperti ada nama perusahaan, tanggal, bulan, dan juga tahun. Kemudian ada logo dari perusahaan. Kemudian di sini ada beberapa lembar kerja. Yang pertama ini ada daftar akun, kemudian ada daftar kode, transaksi umum, transaksi penyesuaian, dan lain sebagainya. Kemudian untuk cara pemakaian lembar kerja tersebut yaitu yang pertama mengisi identitas perusahaan dan juga periode, kemudian menyiapkan data awal, melakukan pencatatan transaksi, membukukan transaksi ke jurnal dan buku besar, dan juga melakukan penyesuaian pada akhir periode. Next. Selanjutnya lembar kerja daftar akun. Nah, lembar kerja daftar akun ini merupakan daftar sistematis yang berisi seluruh akun yang digunakan perusahaan dalam pencatatan akuntansi. Kemudian di lembar kerja daftar akun ini memiliki fungsi yaitu sebagai pedoman pencatatan transaksi, mengelompokkan akun sesuai jenisnya, kemudian menentukan posisi saldo akun, kemudian mempermudah penyusunan laporan keuangan, dan yang terakhir mengontrol saldo awal perusahaan. Kemudian isi di dalam lembar kerja daftar akun sendiri ini ada kode akun, kemudian ada nama akun, pos saldo, kemudian ada pos laporan, kemudian ada saldo awal debit, dan ada saldo awal kredit. Nah, untuk cara pemakaian di daftar akun sendiri ini yaitu yang pertama menentukan akuntansi periode akuntansi sendiri, kemudian menginput kode dan juga nama akun, kemudian menentukan posisi saldo akun, kemudian menentukan posisi laporan, mengisi saldo awal, dan juga memeriksa keseimbangan saldo. Next, masuk ke daftar kode pembantu. Nah, dalam lembar kerja daftar kode pembantu ini, pengertian dari daftar kode pembantu sendiri yaitu lembar kerja yang berisi kode dan juga identitas pihak-pihak terkait transaksi piutang usaha atau account receivable dan juga utang usaha atau accounts payable. Nah, untuk kegunaannya sendiri yaitu lembar kerja daftar kode pembantu ini memiliki fungsi untuk merinci akun piutang dan juga utang, mendukung akun kontrol di buku besar, mempermudah pengendalian piutang dan utang, memudahkan penagihan dan juga pembayaran, dan yang terakhir meningkatkan ketelitian pencatatan. Nah, untuk lembar kerja daftar kode pembantu ini ada beberapa kolom. Yang pertama ada kode, kemudian ada nama pelanggan dan juga atau pemasok. Kemudian ada status yang menunjukkan account receivable atau account payable, dan juga ada saldo awal dan juga total saldo. Nah, untuk cara pemakaiannya sendiri, yang pertama itu menentukan periode akuntansi,
kemudian menginputkan kode pembantu, kemudian mengisi nama pihak terkait seperti toko-toko yang ada di layar, kemudian ada mengisi nama, menentukan status akun, akun receivable ataupun akun payable, kemudian mengisi saldo awal, kemudian mencocokkan dengan buku besar. Selanjutnya ke lembar kerja transaksi umum. Nah, di transaksi umum ini, untuk pengertiannya sendiri, yaitu lembar kerja transaksi umum adalah lembar kerja yang digunakan untuk mencatat seluruh transaksi keuangan perusahaan secara kronologis yang terjadi dalam satu periode akuntansi, baik transaksi tunai maupun kredit. Untuk kegunaannya sendiri, lembar kerja transaksi umum ini berfungsi sebagai untuk mencatat seluruh transaksi perusahaan, kemudian sebagai sumber data jurnal, kemudian memudahkan pengelompokan transaksi, meningkatkan ketertiban administrasi, dan juga memudahkan penelusuran dan juga audit. Untuk isi dalam lembar kerjanya sendiri, ada beberapa kolom. Yang pertama ada nomor, kemudian ada tanggal yang menunjukkan tanggal terjadinya transaksi, kemudian ada kode, kode transaksi dan juga keterangan, yaitu berisi penjelasan singkat dan jelas mengenai transaksi yang terjadi. Nah, kemudian untuk cara pemakaiannya sendiri, yang pertama ini mencatat transaksi secara kronologis, yaitu setiap transaksi dicatat sesuai urutan tanggal kejadian. Kemudian mengisi kode transaksi yang eh, yang disesuaikan dengan jenis transaksinya. Kemudian menuliskan keterangan transaksi. Keterangannya itu harus jelas, singkat, dan juga mencerminkan transaksi yang sebenar-benarnya. Kemudian yang terakhir yaitu pengarsipan dan juga dokumentasi. Selanjutnya kita masuk ke lembar kerja transaksi penyesuaian. Nah, untuk transaksi penyesuaian sendiri yaitu eh, lembar kerja yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi penyesuaian pada akhir periode akuntansi agar saldo akun ini dapat mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya sesuai dengan prinsip akuntansi. Kemudian untuk kegunaan lembar kerja transaksi penyesuaian sendiri yaitu untuk menyesuaikan saldo akun akhir periode, kemudian mengakui beban dan juga pendapatan periode berjalan, kemudian dasar penyusunan jurnal penyesuaian, mendukung penyusunan laporan keuangan, dan yang terakhir untuk mematuhi prinsip akuntansi akrual. Kemudian untuk isinya sendiri di sini ada beberapa kolom, yaitu ada nomor, kemudian tanggal, kode, dan juga keterangan sama seperti pada transaksi eh, jurnal umum. Kemudian untuk cara pemakaiannya sendiri, yang pertama itu mengidentifikasi akun yang perlu disesuaikan, misalnya penyusutan, beban dibayar di muka, ataupun pendapatan akrual. Kemudian menghitung nilai penyesuaian, kemudian mencatat transaksi penyesuaian, masukkan tanggal, kode, dan juga keterangan penyesuaiannya. Dia membuat jurnal penyesuaian, dan yang terakhir memperbarui buku besar dan langsung menyusun laporan keuangannya. Next, kita masuk ke jurnal umum dan jurnal penyesuaian. Nah, yang pertama ini ada jurnal umum yang artinya yaitu tabel akuntansi yang digunakan untuk mencatat seluruh transaksi keuangan perusahaan secara kronologis berdasarkan tanggal. Nah, setiap transaksi ini dicatat dengan prinsip double entry, yaitu selalu melibatkan sisi debit dan kredit dengan jumlah yang sama. Untuk kegunaannya sendiri, lembar kerja jurnal umum ini fungsi yang pertama ini ada mencatat transaksi keuangan secara sistematis dan juga terurut waktu, kemudian menjadi dasar pencatatan ke buku besar karena data dari jurnal umum ini akan diposting di akun masing-masing. Kemudian mempermudah pengendalian pengawasan keuangan karena setiap transaksi memiliki bukti dan juga keterangan, dan menyediakan informasi awal untuk penyusunan laporan keuangan dan mengurangi kesalahan pencatatan.
Untuk kolom-kolomnya sendiri yaitu ada tanggal, kemudian ada bukti yaitu nomor atau kode dokumen transaksi, kemudian ada keterangan yaitu penjelasan singkat mengenai jenis transaksi yang terjadi. Selanjutnya ada nama akun, yang selanjutnya ada kode akun yaitu kode yang akan digunakan sesuai dengan daftar akun. Selanjutnya ada nama akun, ada kode bantu, kemudian ada nama relasi. Nama relasi ini yaitu nama pihak yang berhubungan dengan transaksi, kemudian ada debit dan juga kredit. Nah, untuk cara pemakaian lembar kerja jurnal umum sendiri itu yang pertama identifikasi transaksi, kemudian tentukan tanggal dan bukti transaksi, tulis keterangan transaksi, kemudian tentukan akun yang akan didebit ataupun dikredit, kemudian masukkan nilai nominal transaksi, jangan sampai salah, kemudian periksa kembali, dan selanjutnya yaitu posting ke dalam buku besar. Selanjutnya kita ke bawah ke jurnal penyesuaian. Nah, untuk jurnal penyesuaian sendiri yaitu pengertiannya tabel atau formal akuntansi yang digunakan untuk mencatat penyesuaian terhadap akun-akun tertentu pada akhir periode akuntansi. Nah, untuk kegunaannya sendiri, jurnal penyesuaian ini yang pertama untuk menyesuaikan saldo akun agar sesuai dengan keadaan sebenarnya pada akhir periode. Kemudian mencatat beban dan pendapatan secara tepat waktu meskipun belum terjadi arus kas. Kemudian menjadi dasar penyusunan laporan keuangan yang akurat, menghindari salah saji laporan keuangan, dan yang terakhir menerapkan prinsip akuntansi berbasis akrual. Kemudian di dalamnya kolom-kolomnya juga sama seperti jurnal umum, yaitu ada tanggal, kemudian bukti, keterangan, kode akun, nama akun, kode bantu, dan seterusnya. Untuk cara pemakaian dalam lembar kerja jurnal penyesuaian ini sama seperti jurnal umum, yaitu harus identifikasi akun-akun yang memerlukan penyesuaian, kemudian tentukan nilai penyesuaiannya, kemudian tentukan akun yang akan didebit ataupun dikredit, dan catat tanggal dan kode bukti, masukkan nilai nominal ke dalam kolom debit dan kredit, kemudian periksa kembali sebelum akhirnya diposting ke dalam buku besar. Selanjutnya kita masuk ke lembar kerja buku besar. Nah, dalam lembar kerja buku besar ini, yang pertama pengertiannya itu catatan akuntansi yang digunakan untuk mengelompokkan dan juga merangkum seluruh transaksi keuangan berdasarkan masing-masing akun yang sebelumnya telah dicatat dalam jurnal umum dan juga dalam jurnal penyesuaian. Untuk manfaat dari buku besar sendiri yaitu yang pertama menghimpun transaksi berdasarkan akun, kemudian mengetahui saldo akhir setiap akun pada akhir periode akuntansi, menjadi dasar penyusunan neraca saldo baik sebelum maupun sesudah penyesuaian, kemudian memudahkan analisis keuangan dan juga mendukung penyusunan laporan keuangan. Untuk isi dalam eh, lembar kerja buku besar ini, yang pertama ada kode akun, kemudian ada nama akun, kemudian ada bukti, kemudian ada keterangan, kemudian ada debit dan kredit, dan yang terakhir ada saldo. Nah, di atasnya ini ada kode akun yang menunjukkan adanya kode numerik di setiap akun, kemudian ada nama akun, kemudian ada pos saldo yang menyajikan debit atau kredit, kemudian ada saldo awalnya. Selanjutnya untuk cara pemakaian pada lembar kerja buku besar ini, yang pertama siapkan akun untuk diposting ke buku besar, kemudian posting dari jurnal umum ataupun dari jurnal penyesuaian, kemudian isi tanggal dan bukti transaksi, kemudian masukkan nilai ke kolom debit kredit, kemudian hitung saldo berjalan, kemudian selanjutnya periksa kebenaran pencatatan dan gunakan untuk penyusunan neraca saldo. Hanya kita masuk ke lembar kerja buku besar pembantu.
Nah, untuk buku besar pembantu ini pengertiannya yaitu catatan akuntansi yang digunakan untuk merinci saldo dan mutasi dari akun tertentu yang memerlukan pengawasan lebih detail seperti utang usaha ataupun piutang usaha. Untuk kegunaannya sendiri yaitu untuk merinci saldo akun kontrol per masing-masing relasi, kemudian memudahkan pengawasan dan juga pengendalian utang atau piutang, mencegah kesalahan pencatatan, menyediakan informasi rinci untuk pengambilan keputusan dan juga mempermudah rekonsiliasi. Untuk isi pada lembar ataupun kolom-kolom dalam lembar kerja buku besar pembantu ini ada yang pertama ada kode pembantu yaitu kode identifikasi relasi seperti S003, kemudian ada nama relasi yaitu nama pihak terkait misalnya kayak toko Nanang, kemudian ada status akun yang menunjukkan jenis akun yang dicatat, kemudian ada saldo awal yang menunjukkan saldo utang atau piutang pada awal periode. Kemudian di sini ada nomor, tanggal, bukti, kemudian keterangan, yaitu uraian singkat dalam transaksi, kemudian debit, kredit, dan juga saldo berjalan utang atau piutang setelah setiap transaksi itu terjadi. Untuk pemakaiannya, yang pertama tentukan akun dan juga relasi, kemudian catat saldo awalnya, kemudian posting transaksi dari jurnal, kemudian isi kolom tanggal, bukti, dan juga keterangannya. Selanjutnya masukkan juga nilai nominal debit dan kreditnya, dan yang terakhir hitung saldo berjalannya. Selanjutnya kita masuk ke lembar kerja neraca lajur. Nah, untuk lembar kerja neraca lajur ini yaitu merupakan kertas kerja akuntansi yang digunakan untuk merangkum dan mengelompokkan saldo-saldo akun setelah pencatatan dan penyesuaian yang digunakan sebagai alat bantu dalam menyusun laporan laba rugi dan juga neraca pada akhir periode akuntansi. Untuk kegunaannya sendiri, neraca lajur memiliki manfaat seperti mempermudah penyusunan laporan keuangan, meringkas data keuangan dari neraca saldo dan jurnal penyesuaian dalam satu lembar kerja, kemudian membantu pengecekan keseimbangan debit dan kredit, kemudian mengurangi resiko kesalahan penyajian laporan keuangan, dan yang terakhir sebagai alat bantu analisis kinerja keuangan. Untuk kolom-kolomnya sendiri yaitu ada kode akun, kemudian ada nama akun, pos saldo yang menunjukkan posisi saldo akun di debit ataupun di kredit. Kemudian ada kolom neraca saldo, kolom pos laporan yang menunjukkan apakah akun masuk ke dalam ke laba rugi atau neraca. Kemudian ada kolom laba rugi, debit kredit, bisa digeser sama. Nah, untuk selanjutnya ada kolom neraca yang ada kolom debit kredit juga dan kemudian ada baris jumlah laba, rugi, jumlah laba atau rugi dan juga totalnya yang bisa digunakan untuk menyeimbangkan kolom dan menunjukkan hasil akhir. Untuk cara pemakaiannya sendiri, neraca lajur ini yang pertama kita memasukkan saldo akun dari neraca saldo, kemudian lakukan penyesuaian, kemudian tentukan pos laporan, tentukan apakah laporan laba rugi ataupun neraca, kemudian pindahkan saldo ke kolom laporan, kemudian jumlahkan kolom debit dan kreditnya, kemudian hitung juga laba atau rugi bersih dari akun-akun tersebut, kemudian selanjutnya yaitu susun laporan keuangan. Selanjutnya kita masuk ke lembar kerja laba rugi. Nah, untuk di lembar kerja laba rugi yang pertama pengertiannya yaitu dokumen akuntansi yang digunakan untuk merangkum, mengelompokkan dan menghitung pendapatan serta beban perusahaan dalam satu periode tertentu guna untuk mengetahui laba atau rugi bersih yang dihasilkan. Untuk fungsinya sendiri, yang pertama mengetahui laba atau rugi bersih perusahaan, kemudian membantu manajemen mengevaluasi kinerja
perusahaan. Selanjutnya ada dasar pengambilan keputusan, kemudian sebagai bahan laporan keuangan resmi, dan yang terakhir memudahkan mengelompokkan akun. Untuk kolom yang ada dalam lembar kerja laporan laba rugi ini ada kode akun, kemudian nama akun, dan juga kolom nilai atau nominal yang menunjukkan jumlah rupiah dari setiap akun. Kemudian di sini ada eh, kolom total atau subtotal yang digunakan untuk menghitung total penjualan, HPP, kemudian beban operasional, pendapatan lain-lain, total biaya lain-lain, dan juga laba bersihnya. Untuk cara pemakaian lembar kerja laba rugi sendiri, yang pertama ini masukkan data pendapatan yaitu penjualan utama, kemudian dikurangi dengan potongan penjualan dan retur yang akan menghasilkan total penjualan bersih. Kemudian masukkan harga pokok penjualan yaitu cost of goods sold yang diperoleh dari laba kotor. Kemudian memasukkan beban operasional seperti gaji dan upah, beban listrik, air, telepon, beban penyusutan, beban sewa, dan lain sebagainya. Dihitung, kemudian jadikan total beban operasional. Kemudian masukkan pendapatan lain-lain, contohnya interest income. Kemudian masukkan biaya lain-lain juga seperti interest expense ataupun bank service charge. Kemudian hitung laba bersihnya dengan rumus total penjualan dikurangi HPP dikurangi dengan beban operasional. Kemudian pendapatan lain-lain dikurangi dengan biaya lain-lain juga. Selanjutnya di lembar kerja perubahan ekuitas. Nah, untuk lembar kerja perubahan ekuitas sendiri, yang pengertian yang pertama yaitu dokumen akuntansi yang digunakan untuk menyajikan pergerakan atau perubahan modal pemilik perusahaan dalam suatu periode akuntansi yang meliputi modal awal, penambahan modal, laba atau rugi bersih, serta saldo laba hingga diperoleh modal akhir. Untuk fungsinya sendiri, yang pertama mengetahui perubahan modal pemilik, kemudian menghubungkan laporan laba rugi dengan neraca, menyajikan informasi saldo laba, membantu evaluasi kinerja dan kebijakan modal, dan yang terakhir sebagai dasar penentuan modal akhir. Untuk kolom-kolomnya sendiri, yang pertama ini ada kode akun yang digunakan untuk mengidentifikasi akun ekuitas, misalnya equity, common stock, paid up capital, atau retained earnings. Kemudian ada nama akun yang menjelaskan jenis akun ekuitas, seperti modal awal, modal tambahan, saldo laba bersih, retail atau retained earnings. Kemudian kolom nilai, yaitu menampilkan nilai rupiah dari setiap akun ekuitas. Kemudian ada kolom total atau subtotal yang digunakan untuk menghitung total seperti total modal awal, total modal tambahan, dan total-total lainnya. Untuk cara pemakaiannya sendiri, yang pertama masukkan modal awal yang dicatat dari saldo ekuitas pada awal periode. Kemudian masukkan modal tambahan seperti paid up capital jika terdapat setara modal, masukkan saldo laba, laba rugi atau bersih periode berjalan, kemudian hitung total saldo, saldo laba, yaitu retained earning ditambah atau dikurang dengan laba rugi bersih, kemudian hitung modal akhir, yaitu dengan rumus modal akhir sama dengan modal awal ditambah modal tambahan ditambah saldo laba, kemudian gunakan modal akhir untuk laporan neraca.